Virus corona telah menyebar di berbagai negara dan menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Hingga saat ini, saudara, memang belum tersedia vaksin untuk menjaga tubuh dari virus corona. Namun ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan dan berikut ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Koba akan menjelaskan tentang 10 cara pencegahan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Berikut cara pencegahannya. Tindakan yang pertama adalah mencuci tangan secara rutin, sebab tangan adalah salah satu sumber penyakit. Mencuci tangan dengan durasi minimal 20 detik dapat membunuh kuman, bakteri, dan virus corona. Mencuci tangan harus dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Tindakan pencegahan yang pertama ini sangat dianjurkan untuk kita lakukan secara rutin. Bahkan WHO atau Badan Kesehatan Dunia sangat menyarankan untuk rajin-rajin mencuci tangan. Langkah yang kedua adalah hindari menyentuh wajah dan mengucek mata dalam keadaan tangan yang kotor, sebab disinyalir bahwa virus corona dapat menyebar melalui segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu, jangan menyentuh wajah dalam keadaan tangan yang kotor, sebab hal itu akan menjadi sarang penyebaran virus corona. Langkah yang ketiga adalah terapkan etika bersin atau batuk, yaitu dengan menggunakan tangan bagian dalam untuk menutupi mulut atau dengan menggunakan tisu bersih. Karena saat kita bersin atau batuk, cairan yang kita produksi akan menjadi wabah atau sarang penyakit dari berbagai kuman yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Jika menggunakan tisu bersih, segera buang tisu ke tempat sampah dan cuci tangan kita dengan air mengalir dan sabun. Langkah yang keempat adalah memakai masker. Virus corona memang tidak menyebar melalui udara, namun kita dapat meminimalisir penyebaran tersebut dengan memakai masker. Hindari memakai masker secara berulang-ulang. Pemakaian masker harus dengan standar rumah sakit. Pemakaian masker juga dianjurkan untuk orang yang sedang sakit, karena kita tidak tahu bahwa orang yang sakit itu apakah benar mengidap virus corona atau tidak, sehingga diwajibkan atau disarankan untuk memakai masker. Cara yang kelima adalah hindari interaksi langsung. Cara sederhana guna menangkal virus corona yang kelima adalah hindari interaksi langsung dengan orang lain seperti berjabat tangan, berpelukan, dan lain sebagainya. Dengan kita menghindari interaksi langsung, kita telah mengurangi penyebaran virus corona ini. Langkah yang keenam adalah hindari berbagi barang pribadi. Barang pribadi bisa saja menularkan virus corona walaupun tidak tampak gejala, sehingga berstatus sebagai silent carrier yang dapat menularkan atau meningkatkan penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu, hindari berbagi barang pribadi. Gunakan selalu barang milik kita sendiri. Langkah yang ketujuh adalah lakukan social atau physical distancing. Dengan melakukan social atau physical distancing, kita dapat mengurangi peningkatan risiko penularan virus corona. Jaga selalu jarak dengan orang lain sejauh 1 meter. Kita juga bisa berdiam diri di rumah untuk melakukan social atau physical distancing. Langkah yang kedelapan adalah cuci selalu bahan makanan. Sebelum mengolah bahan makanan, terlebih dahulu cuci dengan air bersih, karena kita tidak tahu kemungkinan di dalam bahan makanan tersebut terdapat virus atau kuman-kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Kita bisa mencuci bahan makanan dengan hidrogen peroksida ataupun cuka sebelum dimasukkan ke lemari pendingin. Yang kesembilan adalah rutin membersihkan perabot rumah. Perabot rumah bisa saja menjadi sarang bakteri ataupun kuman yang berbahaya. Maka dari itu, selalu bersihkan perabot rumah. Bila perlu, semprot cairan disinfektan pada pagi dan sore hari agar kita tetap terhindar dari virus corona atau kuman-kuman yang
dapat menyebabkan berbagai penyakit. Langkah yang ke-10 adalah meningkatkan imunitas tubuh. Tidak hanya melakukan pencegahan di luar jaringan tubuh, kita juga bisa melakukan pencegahan di dalam jaringan tubuh, yaitu dengan meningkatkan imunitas tubuh dari berbagai virus yang dapat menyebabkan penyakit. Meningkatkan imunitas tubuh dapat dilakukan dengan cara rajin melakukan aktivitas fisik dan mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Dari 10 langkah yang telah saya jelaskan di awal video, terdapat satu langkah yang menyuruh kita untuk menggunakan masker. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis masker yang dapat kita gunakan sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Masker yang pertama adalah masker bedah. Masker ini sangat mudah ditemukan di apotek. Umumnya masker ini berwarna hijau ataupun biru. Masker ini dirancang untuk menjaga pemakainya dari tetesan partikel besar atau tetesan air dari mulut seseorang yang jaraknya dekat dengan pemakainya. Jenis masker yang kedua adalah masker N95. Masker ini adalah masker respirator udara yang berfungsi untuk melindungi pemakainya dari partikel berbahaya. Masker N95 hanya mampu menyaring kotoran dan debu saja, tidak mampu menyaring gas dan uap. Jenis masker yang ketiga adalah masker N99 dan N100. Masker ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan masker N95 karena memiliki 3 lapisan filter. Lapisan yang pertama berfungsi untuk menjebak partikel-partikel seperti debu dan kotoran. Lapisan yang kedua berfungsi untuk menyaring partikel yang masuk. Lapisan yang ketiga adalah berfungsi untuk melindungi dari bahan senyawa organik yang mudah menguap dan berbau busuk. Masker yang keempat adalah masker P95. Berbeda dengan masker yang bertipe N, masker ini berfungsi untuk menyaring partikel minyak yang dilepaskan, seperti bensin, solar, cat, minyak tanah, dan minyak goreng. Yang kelima adalah masker pita. Masker ini lebih stylish dan lebih modern. Namun sayangnya masker ini tidak dilengkapi dengan filter atau pelindung. Namun masker ini bisa melindungi diri dari debu atau kotoran yang lebih besar ukurannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis masker. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pembuatan masker scuba atau yang lebih dikenal dengan masker pita yang berbahan dasar kain. Langkah pertama pembuatan masker pita adalah membuat pola sesuai dengan gambar yang telah di-searching terlebih dahulu. Setelah itu, gunting pola yang telah digambar sehingga terbentuk 2 lubang yang berfungsi untuk di telinga. Potong 2 hasil yang telah dipotong tadi, kemudian masukkan jarum pentul untuk memudahkan untuk dijahit. Jahit masker tersebut sampai menjadi sebuah masker yang utuh. Inilah masker pita yang telah selesai dijahit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jika teman-teman ingin menyampaikan kritik atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Saran dan kritik dari teman-teman sangat bermanfaat bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.